Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Rati. Pagi Alfa. Happy dong hari ini. Happy lah. Semangat ya. Kenapa nggak happy? Happy, harus happy, kan tanggal muda hari ini ya kan. Si Mamat pergi sama bini muda. Cakep. Bini tua berapi-api tak mau Waduh, bicara. Cakep. Selamat pagi wajah-wajah tanggal muda. Saya tahu kalian semua happy meski hanya sementara, saya tahu cuma lewat doang. Seminggu awal masih happy lah ya. Nah, bicara masalah happy Rati, Ada saya apa? sebagai warga Jawa Barat happy. Kenapa Karena tuh? punya pilihan banyak. Ada 4. Di calon pilkadanya ini, di calon kepala daerah ini. Ada 4. Meskipun ya ada yang tiba-tiba muncul, ya ada yang Ada yang kemudian last minute ya. Tapi ya patut disyukuri lah tetap. Nggak apa-apa. Justru apakah ini yang membuat seorang presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pilkada Jawa Barat ngeri-ngeri sedap? Ngeri-ngerinya karena terlalu banyak mungkin calon-calonnya sehingga pertandingan akan sengit atau seperti apa? Ini pilkada Jawa Barat tuh kalau diibaratkan kayak pacaran di kuburan. Ngeri-ngeri tapi sedap. Oh gitu. Oke, nanti kita akan bahas, tapi kita juga akan bahas terkait sidang PK dari 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang Hari akan ini ya? digelar pada hari ini. Kita akan bahas nanti di Apa Kabar Indonesia pagi pada hari ini. Sementara itu kita buka dulu dari informasi pilihan yang sudah kami susun untuk Anda pemirsa. Kita buka dari warga Kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan yang digemparkan dengan ada penemuan jenazah seorang peternak itik dan itu tergeletak bersimbah darah. Kamarudin ini tewas dengan tubuh penuh luka sabetan senjata tajam di area persawahan yang diduga kuat. Ini adalah kasus pembunuhan. Polisi pun menangkap 2 kakak beradik. Ada juga L yang diduga ini adalah pelaku. Dari keterangan awal, terjadi perkelahian karena pelaku ini keberatan korban menggembalakan itiknya di lokasi. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah mobil box di Jombang, Jawa Timur menabrak sejumlah pelajar SMA yang sedang mengantri menyeberang menuju sekolah mereka. 4 pelajar dan anggota polisi ini menderita luka-luka. Miris sekali kejadian ini pemirsa. Peristiwa ini terjadi di Desa Gondang Manis di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo di Jombang, Jawa Timur. Saksi mata mengatakan mobil box ini awalnya melaju cukup kencang dari arah Surabaya menuju ke arah Nganjuk. Seketika 4 pelajar SMA dan ada seorang polisi yang juga hendak menyeberangkan para pelajar ini ternyata ditabrak oleh mobil box tersebut. Dugaan awalnya pengemudi mobil box ini dalam kondisi mengantuk. Korban laka lantas pun kini akhirnya dalam perawatan medis rumah sakit. Nah, kalau mengantuk jangan mengemudi, kalau mengemudi jangan mengantuk. Ini yang harus diperhatikan. Kalau ngantuk istirahat dulu. Istirahat dulu. Kalau capek siaran istirahat dulu juga. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini pasangan suami istri menjadi korban penyiraman air keras saat tengah berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah Duri Kosambi di Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas, ini ada tampak 2 orang pelaku mengendarai sepeda motor dari arah belakang yang mengikuti korban. Sesaat kemudian, pelaku menghadang dan menyiramkan cairan air keras. Selain mengalami luka bakar di bagian wajah, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki dan juga tangan. Kasus penyiraman air keras ini ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Pemirsa, seorang remaja putri 14 tahun ditemukan tewas di area TPU Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban ini tewas secara tidak wajar lantaran ada bekas luka benda tajam. Benda tumpul sepertinya ya Rati ini. Nah, sebelumnya memang korban meminta izin keluarga untuk bermain di luar rumah nih. Izinnya mau main. Nah, 1 jam kemudian korban ternyata ditemukan tewas. Saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan dari penyebab pasti kematian korban. Baik, kita beralih ke wilayah lain pemirsa. Kita beralih ke Brebes, Jawa Tengah. Di sana ada seorang warga yang terindikasi terjangkit virus monkeypox atau cacar monyet, mpox sekarang sebutannya. Pasien kini menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Brebes. Pihak rumah sakit ini menjelaskan bahwa pasien tidak pernah berpergian ke luar negeri, akan tetapi karena pasien
ini mengalami gejala klinis yang mengarah ke Mpox. Pihak rumah sakit melakukan penanganan intensif. Ini adalah kasus pertama di Brebes maupun di Jawa Tengah. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di salah satu jalanan di Jakarta. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, Bribtu Mercy. Selamat pagi. Ya baik, terima kasih Alfat dan juga Rati. Pemirsa, kami laporkan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat, di mana saat ini pemirsa situasi lalu lintas di tempat saya melaporkan sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Dan untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Tugu Tani yang akan menuju ke arah Harmoni pada pagi hari ini sudah terpantau dalam kondisi cukup lancar. Di sini terlihat kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 2 dan juga beberapa angkutan umum maupun kendaraan roda 4 yang melintasi kawasan ini. Dan untuk kendaraan sendiri juga yang akan menuju ke arah Lapangan Banteng ataupun ke arah Masjid Istiqlal dan ke arah Gereja Katedral, pagi hari ini pun sudah terpantau cukup dalam kondisi lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, mengingat di sepanjang kawasan ini terdapat cukup banyak area perkantoran sehingga akan banyak aktivitas dari masyarakat pejalan kaki ataupun kendaraan keluar masuk dari area tersebut. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju ke arah Masjid Istiqlal ataupun ke arah Katedral, saat ini juga sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja, selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan kami informasikan juga pemirsa pada hari ini akan dijadwalkan kunjungan kehormatan dari Bapak Paus Fransiskus kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka dan dilanjutkan dengan mengunjungi Gereja Katedral. Untuk itu ada pun pengalihan arus lalu lintas yang akan dilakukan bagi kendaraan dari arah Bundaran HI, Tanah Abang dan juga Budi Kemuliaan ataupun dari arah Kebon Siri yang akan menuju ke arah timur ke arah Stasiun Senen dapat melalui Jalan Tamrin sisi barat, Jalan Merdeka Barat sisi barat, Jalan Majapahit, Jalan Juanda dan Jalan Gunung Sahari. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah timur ataupun dari arah Menteng yang akan menuju ke arah barat ataupun ke arah Tanah Abang dapat menggunakan Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Wahid Hashim dan juga Jalan Mas Mansur. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau bagi pengendara untuk dapat mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Alfat dan juga Rati yang dapat kami laporkan dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy. Terima kasih juga sudah diingatkan ya bahwa hari ini ada kunjungan dari Paus Fransiskus yang akan ke Istana Merdeka bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga ke Katedral. Jadi Anda yang mau beraktivitas di daerah situ harus memperhatikan jadwal-jadwalnya. Nah, kita jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali dengan informasi nanti seputar kakak beradik di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Apa penyebabnya? Nanti kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap di sini. Pemirsa, kakak beradik di Kelurahan Manis Renggo di Kota Kediri, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Dua korban bersaudara tersebut diduga dibunuh oleh ibu kandungnya. Korban merupakan seorang siswa kelas 2 Madrasah Sanawiyah dan adiknya duduk di kelas 1 sekolah dasar. Petugas Polres Kediri melakukan olah TKP, diduga ibu kandung keduanya ini membunuh dengan parang. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan juga meminta keterangan dari orang tua kedua korban. Baik, untuk mengetahui informasi ini secara lengkap, kita akan bergabung bersama Ibtu Fatur Rozikin, Kasat Reskrim Polres Kediri Kota. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, Pak Kasat, sebenarnya apa yang mendasari dari pelaku ini tega melakukan aksi tersebut, Pak? Baik Mbak, bisa kami jelaskan bahwa untuk sementara dari Satreskrim Polres Kediri Kota sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut dan sampai saat ini masih dalam proses karena sampai hari ini juga
sampai pagi ini dari pelaku masih belum bisa kita minta keterangan. Namun demikian kita mendapatkan hasil atau informasi dari penyelidikan tersebut bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak atau rekam medik terkait dengan gangguan kejiwaan. Demikian, Pak. Informasi apa yang didapat dari bapak korban atau suami dari pelaku ini, Pak, mengenai kejadian tersebut? Awal mula terjadinya pembunuhan terhadap anak kandung mereka. Jadi kami sampaikan, Mbak, Mas ya. Jadi untuk kronologis kejadian berawal dari kami dari Satreskrim Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat atau laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 04.00 bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yang kemudian dari Satreskrim Polres Kediri Kota melaksanakan olah TKP, dan dari hasil olah TKP tersebut kami mendapati bahwa ada 2 korban kekerasan terhadap anak, dengan korban yang pertama usia 14 tahun, untuk yang kedua usia 7 tahun, yang notabene keduanya adalah kakak beradik. Kemudian dari olah TKP tersebut kita juga mendapatkan barang bukti berupa sebilah parang yang ditemukan di TKP. Dan dari hasil keterangan para saksi, terutama dari suami si terduga pelaku, bahwa yang bersangkutan pada saat kejadian juga ada di TKP tersebut. Namun demikian yang bersangkutan baru mengetahui setelah pelaku atau terduga pelaku melakukan perbuatannya pada saat terduga pelaku tersebut memegang parang yang sudah berlumuran darah yang diduga digunakannya untuk melakukan kekerasan terhadap kedua korban tersebut. Demikian, Mas. Pak Kasat, parang itu didapatkan pelaku dari mana, Pak? Parang itu adalah milik pribadi, jadi digunakan untuk pekerjaan sehari-hari yang ada di rumah tersebut. Hubungan pelaku dengan suaminya ini seperti apa sehari-hari, Pak? Karena biasanya ketika ada konflik dalam rumah tangga, anak yang kerap jadi korban. Apakah itu salah satu faktor penyebab? Sampai sejauh ini dari hasil penyelidikan kita, untuk hubungan antara terduga pelaku dengan suaminya itu baik-baik saja, jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Memang informasi yang kita peroleh bahwa si terduga pelaku ini setelah melahirkan anak yang kedua ini sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan kejiwaan. Demikian. Tadi Anda mengatakan bahwa pelaku ini pernah menjadi pasien di rumah sakit jiwa begitu ya. Itu berapa lama dan kapan, Pak? Ya, kami sampaikan bahwa terduga pelaku ini pernah berobat ke kejiwaan di salah satu rumah sakit di Kediri itu pada tahun 2022. Namun demikian yang bersangkutan memang kurang tertib untuk melakukan pemeriksaan dan hanya 1 kali itu saja. Demikian. Baik, dengan adanya rekam medis seperti itu, apakah ini tetap berlanjut ke arah pidana, Pak? Artinya akan ada hukuman yang kemudian diterapkan kepada pelaku? Pasti akan kita terapkan selama yang bersangkutan belum bisa ditentukan apakah yang bersangkutan yang terakhir atau hari ini mengalami gangguan kejiwaan, dan ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter psikiater. Demikian. Kalau nantinya akan dibawa ke ranah hukum, pasal apa yang akan dikenakan dan pidananya berapa lama? Ya, jadi kalau memang nanti ternyata dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan, kita akan terapkan pasal KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah 1/3. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih Ibtu Fatur Rozikin selaku Kasat Reskrim dari Polres Kediri Kota sudah memberikan informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Baik. Pemirsa, bisa jeda, nanti kita akan membahas mengenai provinsi tempat saya tinggal, Provinsi Jawa Barat. Ini provinsi dengan jumlah penduduk dan pemilih paling besar di tanah air. Dan pada pilkada kali ini, katanya pilkadanya ngeri-ngeri sedap, berarti. Iya, pasalnya pasca pindahnya RK ini untuk berlaga di Jakarta, ini sontak memang tidak ada tokoh yang memiliki elektabilitas sebesar RK. Sebesar RK. Okay. Nah, nanti akan seperti apa kita akan bahas selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Pemirsa, pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, tiba di Indonesia pada hari Selasa kemarin dan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Paus Fransiskus menunjukkan kesederhanaannya. Paus Fransiskus dan rombongan menggunakan pesawat komersil dalam kunjungan kali ini. Nah, pada Selasa siang, pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan kedatangan dari Paus Fransiskus ini disambut sejumlah pejabat. Ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, ada juga Dewan Pertimbangan Presiden RI Gandhi Sulistianto, dan juga Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Triaskun Cahyono, lalu Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat komersil ITA Airways Z4000 berbendera Vatikan dan Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memuji kesederhanaan dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke Asia Pasifik ini, dan Menteri Agama pun berharap bahwa Paus Fransiskus menyaksikan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia ini terpelihara dengan baik. Setibanya di Indonesia, Paus Fransiskus dan rombongan pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Paus Fransiskus selaku pemimpin umat Katolik dunia melakukan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik di September 2024 ini, dan Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi 4 negara: Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi. Sebentar lagi Yang Teramat Mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Yang Teramat Mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau, Yang Teramat Mulia Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB Zainul Munasihin menyebutkan jika kepengurusan baru hasil muktamar di Bali telah dikeluarkan surat keterangannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Zainul Munasihin ini menginstruksikan jika ada muktamar selain yang di Bali adalah muktamar ilegal dan juga makar. Ia juga berpesan kepada seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa atau kader PKB untuk terus mengawal hasil muktamar Bali. Dalam hasil muktamar PKB di Bali, Muhaimin Iskandar memang kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan Ketua Dewan Syuro adalah Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dengan adanya dinamika terkait muktamar, tandingan dan segala macam, kami ingin pastikan bahwa tidak ada muktamar PKB selain muktamar di Bali 24-25 Desember kemarin. Kalau ada yang ingin menggelar muktamar PKB selain muktamar yang di Bali, maka kami pastikan bahwa muktamar itu adalah ilegal, inkonstitusional, dan makar secara politik. Kita berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah. Di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Tadi ngeri-ngeri sedap juga itu. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap.
Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling besar di tanah air pada pilkada kali ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Pasalnya, pasca pindahnya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta, Jawa Barat sontak tak memiliki tokoh yang elektabilitasnya mumpuni. Hal inilah yang kemudian membuat Kim Plus begitu percaya diri mengusung Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan kini anggota DPR dari Gerindra, dengan wakilnya Erwan Setiawan, mantan Wakil Bupati Sumedang. Namun PKS dan Nasdem yang awalnya setia mendukung Deddy Mulyadi pasca putusan MK memutuskan pisah jalan dan mengusung pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibi. Langkah ini pun diikuti PKB yang memutuskan mengusung kadernya Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Nataria alias Gita KDI untuk menjadi penantang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Sementara PDIP yang diuntungkan dengan putusan MK seakan kebingungan mengajukan calon gubernur. Santer beredar nama Anies sebagai Cagup Jabar, namun kemudian di akhir masa pendaftaran berubah menjadi JJ Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran yang berpasangan dengan artis papan atas ibu kota Ronald Surapraja. Tim TV One mengabarkan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku. Pantun itu berlaku juga tuh seperti yang tadi. Kita berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah di daerah. Kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Tapi ngeri-ngeri sedap juga itu. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya apa sih makna ngeri-ngeri sedap yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto? Apakah karena memang cukup banyak begitu ya pilihan untuk masyarakat, bahkan ini membuat nantinya persaingan semakin sengit di Jawa Barat gitu ya. Ngeri. Kita akan hadirkan, sudah hadir pagi hari ini narasumber, sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi. Pagi, Rati. Ini baju menandakan apa? Nggak ada ya? Partai Damai Sejahtera. Oke. Kemudian juga ada Bang Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi. Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Holid. Selamat pagi, Assalamualaikum, yang sudah bergabung via Zoom. Politisi PKS. Yes. Bang Holid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke. Pagi. Saya mau ke Bang Riza dulu deh. Bang Riza, ini sebenarnya bisa dimaknai apa sih Ketua Umum Anda menyatakan Jawa Barat ini ngeri-ngeri sedap? Kan jadi ngeri beneran dengernya. Ada makna lain mungkin di situ. Enggak, jadi kan pertama Bapak Prabowo itu memang ya sering bercanda. Kalau kita perhatikan dalam setiap acara sambutan maupun pidato, apalagi hari-hari, beliau itu orang nggak banyak tahu kalau nggak kenal, nggak dekat, nggak melihat gitu ya. Terkesan kan, waduh ini tentara ya kan, disiplin, keras, tegas. Tapi beliau itu sebenarnya banyak bercanda gitu. Jadi kata ngeri-ngeri sedap itu memang kami juga baru dengar belakangan ini, dalam beberapa kali pertemuan belakangan mulai gitu menyampaikan ngeri-ngeri sedap gitu, kira-kira begitulah. Ya. Jadi bukan karena ngeri-ngeri sedap nih, karena di Jawa Barat Kim Plus ini pecah kongsi, jadi saingannya banyak begitu antara sedap. Kim nanti akan bersaing, bukan itu? Pecah kongsi bukan. Justru itu bentuk apa ya? Apresiasi lah buat pasangan lain yang dianggap bahwa pasangan yang nggak bisa dianggap enteng. Kan di Jawa Barat itu kan kami mengusung Demul kan sebagai gubernur. Kemudian dulu sebelumnya malah Ilham Habibi. Terus kita juga nebak-nebak nih, jangan-jangan nih nanti ketemunya sama PKS nih, nggak boleh dianggap enteng nih. Jangan-jangan Pak Ahmad Saiku. Bener kejadian. Oh, sudah terprediksi sebenarnya ya? Ya, saya pribadi sudah memprediksi. Dan yang luar biasa juga di sana itu kan Pak Saiku yang di atas ya. Calon gubernur, karena memang PKS kan kuat dan unggul di Jawa Barat dibandingkan Nasdem. Dan kejadian pasangan itu kan diusung oleh PKS dan Nasdem. Jadi bukan cuma saya, tapi kebanyakan orang termasuk Pak Prabowo melihat bahwa ini pasangan yang
yang kuat, yang baik, nggak boleh dianggap enteng gitu. Sekalipun memang survei sebelumnya itu kan setelah Ridwan Kamil kan nama Deddy Mulyadi gitu. Jadi saya kira Bapak Prabowo juga ternyata mengerti dan memahami bahwa pasangan ini pasangan yang nggak boleh dianggap enteng lah, pasangan yang cukup kuat, baik. Nanti Mas Adi lah menjelaskan, jangan saya. Hanya pasangan Saiku Ilham Habibie yang bukan pasangan enteng, yang JJ Ronald bagaimana dari PDIP? Ya, artinya Acep kita gimana? Kan kebetulan juga yang bersangkutan kan di koalisi kita gitu ya, istilahnya lah gitu ya. Gitu. Dan beliau kan juga menyampaikan ya silakan berbeda-beda. Dan ada kesan kan peristiwa sebelumnya seakan-akan gitu Gerindra atau penguasa ingin semua tuh satu gitu, semua ingin diborong gitu, kan dipertegas sama beliau. Enggak kok gitu. Bagi Pak Prabowo ya semakin banyak pilihan semakin baik. Rakyat harus banyak pilihan. Jadi itu juga ingin mempertegas beliau bahwa rakyat boleh, dan partai-partai sekalipun di nasional ikut, tapi di level daerah boleh kok kita berbeda. Itulah bentuk apresiasi dan demokrasi yang Prabowo junjung. Saya ingin ke Mas Holid dari PKS. Mas Holid, ini katanya sebagai bentuk pengakuan lah gitu, apresiasi bahwa dari pasangan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie ini cukup diperhitungkan sebenarnya oleh Gerindra nih dalam hal ini yang mengusung Deddy Mulyadi. Pada saat mengajukan atau mencalonkan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie, apakah waktu itu Pak Saiku sempat juga izin dulu ke Pak Prabowo, Pak saya mau maju sendiri ya di Jawa Barat gitu? Kalau komunikasi dengan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju, komunikasi kita sangat bagus ya. Apa yang sedang kita jalanin kan sering juga kita diskusikan bersama. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu juga memang betul. Ya, Pak Prabowo sampaikan ya di di tingkat pusat kita bisa bersama, dan di pilkada itu memang memiliki local wisdom ya, masing-masing konstituen itu memiliki kehendak masing-masing, sehingga inilah yang menjadi demokratis, menjadi sebuah kesempatan bagi semua partai politik untuk bisa mengajukan kader-kader terbaiknya untuk bisa berkontestasi. Dan apalagi di Jawa Barat ya, di Jawa Barat aspirasi dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, dari para kader, pengurus yang memiliki historis yang sangat baik di Jawa Barat ya. Dulu kita pernah menang di Jawa Barat 2 kali, 10 tahun kepemimpinan Kang Aher di Jawa Barat, ada semacam kehendak, ada semacam keinginan, aspirasi yang begitu kuat untuk berkontestasi di pilkada dan memberikan kader terbaiknya untuk bisa merebut kembali kepemimpinan di Jawa Barat. Di samping juga Pak Ahmad Saiku ini kan sering sekali berkeliling dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kiai, ulama ya. Begitu kuat keinginan para ulama, kiai yang sampai kepada Pak Ahmad Saiku untuk beliau bisa berkontestasi kembali. Karena di pilkada sebelumnya beliau kan pernah berkontestasi. Dan di pilkada kali ini begitu kuat aspirasi itu datang ke beliau, dan pimpinan ya mendiskusikannya. Saya kira ini adalah sebuah momen yang sangat bagus sekali untuk bisa maju di Jawa Barat. Dan inilah perpaduan antara ada historis yang bagus bagaimana PKS di Jawa Barat, dan ada aspirasi yang begitu besar dari tokoh-tokoh, dari para ulama, kiai kepada kita untuk bisa maju di Jawa Barat. Baik Mas Holid, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau dari PKS PD, kemudian presidennya langsung turun begitu ya di Jawa Barat. Kalau dari Bang Riza juga percaya diri karena kan Golkar dan juga Gerindra ini nomor 1 dan nomor 2 di Jawa Barat. Kalau dari PDIP yang last minute tiba-tiba mengusung yang nggak masuk radar ini, cukup pede nggak sih? Menarik ya. Lebih banyak ngerinya, paling banyak sedapnya nih kalau dari PDIP. Menarik, memang Kang JJ ini jarang terdengar secara nasional. Tapi kalau kita bicara di lingkup Jawa Barat, beliau ini kan udah jadi anggota DPRD sejak tahun 99 dan nggak berhenti menjadi pejabat, pernah jadi dan pernah terpilih menjadi wakil bupati, kemudian maju Pangandaran 2 periode. Artinya
kalau dibilang sebagai politisi elektoral, beliau juga dalam tanda kutip ya menangan lah, bukan orang kalahan ya kan. Ketika dia berkontestasi dia menang kan gitu. Jadi itu menjadi modal. Dan terkait dengan pengalaman tentu udah jelas dari tahun 99 berada di DPRD, kemudian berada di eksekutif. Nah, kalau Ronald ini kan memang seorang seniman ya, dan juga kader dari PDI Perjuangan. Saya rasa ini kombinasi yang menarik gitu. Kalau kita bicara terkait ini bisa kita hampir samakan dengan apa yang terjadi di Jakarta. Kombinasinya yang satu betul-betul orang birokrasi ya kan, teknokrat yang juga pernah menjadi anggota dewan, Mas Pram ya kan, terus menteri. Kemudian dipasangkan dengan Rano Karno yang seorang seniman tapi juga sebenarnya pernah beberapa kali menduduki jabatan yang nggak main-main gitu, wakil bupati, bahkan gubernur dan juga anggota DPR RI. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak masuk radar, ya mungkin sekarang belum, ya. Tetapi perlahan dan pasti ketika mereka turun ke bawah, saya juga tahu di Jawa Barat udah mulai memperkenalkan diri, bersilaturahim dengan masyarakat. Sambutannya juga meriah. Dan ini menarik ya, dengan ngeri-ngeri sedap betul dalam tanda kutip. Kenapa? Karena calonnya 4 sekarang ya, dan ini saya rasa sehat bagi demokrasi. Tapi kalau kita mau jujur ya, kalau saya mau menganalisa nih, sebenarnya kadang-kadang mungkin Kim juga itu sebagian dari strategi. Kenapa? Ya kan, kita pecahin dulu deh ya kan, soalnya belum tahu nih calonnya PDI Perjuangan siapa gitu. Ya kan, kita bagaimana caranya. Jadi siapapun yang menang kalau misalnya selain dari PDIP udah pasti Kim masih memegang begitu. Jangan begitu, tetapi kan kalau calonnya 4, kansnya ini lumayan besar. Karena kalau di daerah lain selain di Jakarta tentunya kita tahu bahwa tidak harus mencapai perolehan suara 50% plus 1. Iya kan? Jadi suaranya bisa tersebar dikit, beda-beda 2%, di angka 30-an persen bisa menang. Gitu, ya kan? Menarik ini. Dan ini menurut kami suatu hal yang baik buat masyarakat, baik juga buat partai-partai politik. Dan saya mengapresiasi lah apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apakah itu dari hati betul apa enggak kita nggak tahu ya, tetapi kita apresiasi apa yang dia sampaikan bahwa ini persaingan itu baik, gitu aja. Mas Adi melihat analisa yang sama dengan Bang Coki tadi? Bang Ciko. Bang Ciko, sorry. Balik-balik saya. Bang Ciko tadi mengenai apa yang kemudian disampaikan, ada apa namanya? Ini gelagat dari Kim yang untuk memecah suara saja sebenarnya. Sebenarnya hanya untuk diuntungkan Kimnya begitu. Ya, saya kira memang dari segi konfigurasi politiknya, kenapa disebut dengan ngeri-ngeri sedap? Tidak seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang kecenderungan memang terjadi head to head ya. Di Jawa Barat ini kan ada 4 paslon yang saya kira memang dalam 3 bulan ini akan berkompetisi secara sengit. Nah, yang kedua, tentu tidak ada di situ Kim Plus, apalagi yang kemudian disebut sebagai penantang adalah partai-partai dan sosok yang relatif selama ini adalah petarung-petarung politik kan. Apa yang disampaikan oleh Bang Ciko, Bang Holid, termasuk Bang Ariza tadi itu kan menegaskan betapa peta politik di Jawa Barat per hari ini cukup dinamis dan secara signifikan. Nah, yang ketiga, disebut ngeri-ngeri sedap, ini presiden turun tangan, presiden partai maksudnya. Bukan presiden. Saya melihat gestur tubuh Bang Riza itu yang dianggap kompetitif dan mungkin ancaman bagi Deddy Mulyadi adalah presiden PKS ini. Kenapa? JJ, kemudian Acep, ini sorry itu saya karena memang sebelumnya pertama tidak terkonfirmasi sebagai figur. Dan masa kampanye kita itu dalam pilkada ini cuma 2 bulan. Dipikir secara kuantifikasi itu agak sulit sebenarnya untuk relatif kompetitif dan bersaing dengan nama-nama yang sudah established ya, seperti Deddy Mulyadi dan Ahmad Sayhu yang presiden PKS, dan pastinya PKS akan cukup total di situ untuk memenangkan. Jadi dalam konteks inilah saya kira Pak Prabowo akan bilang wah ini ngeri-ngeri sedap betul, karena yang bertanding adalah kekuatan-kekuatan politik besar yang saya kira memang berarti di Jawa Barat. Sedap dapat dimaknai tak mudah menang begitu ya di Jawa Barat. Ya artinya persaingannya luar biasa. Dulu mungkin ketika Deddy Mulyadi maju di Jawa Barat seakan-akan tak ada musuh yang relatif diperhitungkan secara serius karena tak ada lagi Ridwan Kamil. Tapi ketika PKS mengusung Ahmad Sayhu presiden dan kemudian wakilnya adalah Ilham Habibie, ini tidak bisa disepelekan karena apapun. Kalau kita melihat hasil pilkada sebelumnya, saat itu jagoan PKS itu mepet banget sama Ridwan Kamil sebagai pemenang. Sisanya cuma 6% kok. Padahal saat itu Sudarjat itu dan Ahmad Sayhu wakilnya bukan orang yang pernah diperhitungkan. Tiba-tiba dan ujuk-ujuk baru dimunculkan. Alfat tahu lah kan orang Jawa Barat. Rati orang Bekasi pasti tahu. Nah tapi ini bahwa memang agak mengejutkan dari segi
kawan-kawan PDIP dan PKB. Ya dulu orang melihat ini dua partai akan bergabung nih. Mengingat misalnya figurnya belum ada yang dimunculkan. Bahkan PDIP itu sebenarnya yang digadang-gadang maju Pak Ono kan, bukan Pak JJ ya. Tapi overall bagi saya politik masih bisa dinamis. Kalau jagoan dari PKB dan PDIP ini bisa memaksimalkan waktu kampanye 2 bulan, ya saya kira memang pertarungannya akan semakin menarik. Karena Jawa Barat luas ya. Nanti saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, tadi ada pernyataan dari Mas Adi yang sebenarnya kalau melihat dari PKS sendiri dan Pak Saiku ini cukup kuat untuk daerah-daerah seperti Bekasi, Bogor, Depok lah, anggap seperti itu ya. Bagaimana dari Gerindra melihatnya seperti apa? Kita akan tahan lagi, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita langsung lanjutkan perbincangan. Bang Riza, kalau melihat ini persaingan cukup ketat. Kalau tadi Mas Adi menyatakan bahwa ada beberapa paslon lainnya yang unggul di beberapa tempat. Anggap saja lah Saiku seperti unggul di Bekasi, Bogor, kemudian Depok, dan lain sebagainya. Belum lagi dari PDI Perjuangan dan paslon lainnya. Ini bagaimana melihatnya? Jadi keuntungan bagi pasangan kami, Deddy Mulyadi Irwan, itu adalah yang pertama, berdasarkan survei sebelum memang kami paling tinggi. Sebelum ada nama-nama lainnya yang muncul. Lain. Kemudian yang kedua juga diusung oleh partai-partai yang secara jumlah besar suaranya. Yang ketiga sebetulnya Deddy Mulyadi ini udah lama keliling di Jawa Barat, itu keuntungan yang ketiga ya. Yang keuntungan keempat itu sejujurnya bagi kami ini pilkada ini serentak ini pendek waktunya. Beda sama periode sebelumnya tuh 6 bulan, ini kan 3 bulan. Jadi kami diuntungkan di situ. Ya. Sekalipun PKS juga cukup diuntungkan karena mengusung nama yang sudah pernah maju sebelumnya, partai yang kuat di Jawa Barat, ditambah wakilnya Kang Ilham, nggak boleh dianggap enteng lah ya. Nah tapi kami optimis karena 4 hal tadi, waktu yang pendek itu cukup membantu bagi kami. Artinya bagi orang yang sudah duluan populer dan elektoral tinggi itu diuntungkan gitu. Jadi orang tuh ngejar tuh nggak mudah dengan waktu yang singkat. Beda kalau waktunya 6 bulan. Nah, itu bener-bener ngeri-ngeri sedapnya tuh harus diulang-ulang tuh Pak Prabowo tuh. Tapi karena ini waktu 3 bulan, kami cukup diuntungkan. Cukup pede lah ya. Dan cukup pede, percaya diri, insya Allah bisa menang di. Tapi menjawab tadi analisanya Bang Ciko seperti apa? Bahwa ini kemudian, ini strateginya Kim aja nih untuk kemudian memecah suara kayaknya nih. Enggak, kalau itu kan setiap partai itu kan punya kader-kader terbaik yang ingin tampil. Jadi Bapak Prabowo tuh nggak pernah gitu melarang-larang. Silakan saja di beberapa tempat, beberapa daerah, kita sesama Kim berkompetisi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pak Prabowo ingin menyampaikan itu penting karena terkesan karena kebetulan di Jakarta begitu, hampir semua partai bergabung mengusung pasangan dari Kim Plus, kesan di masyarakat seolah-olah nanti Kim ini ingin memborong di semua tempat, tidak memberi kesempatan kader lain, itu kan sudah ditepis. Dan Pak Prabowo betul menyampaikan itu, bahwa masyarakat lebih enak, lebih baik, memiliki banyak pilihan. Kemudian penegasan lainnya Pak Prabowo menyampaikan, sekalipun kita di nasional umpamanya bersama, berkoalisi, di daerah boleh berbeda-beda. Gitu ya. Saya kira ini demokrasi, Pak Prabowo juga mengatakan inilah demokrasi Indonesia yang kita hormati, kita hargai. Karena kita tahu bahwa setiap partai kan ingin juga kader terbaiknya tampil. Baik, sudah ditepis ya berarti hati ya, Bang. Ditepis dari Bang Ciko. Saya ingin ke Bang Khalid, kalau gitu Bang Khalid, kalau menjawab juga nih apa yang tadi dikatakan Bang Ciko, sebenarnya tadi juga belum dijawab sebenarnya pertanyaan saya yang pertama tadi. Pada saat mencalonkan, pada saat Pak Saiku mencalonkan, ada nggak sih omongan langsung ke Pak Prabowo, lo Pak Prabowo ngomong apa ke Pak Saiku? Jangan-jangan memang ini benar-benar strateginya Kim Plus begitu? Iya, komunikasi terkait di Jawa Barat atau di tempat-tempat lainnya, kalau diskusi dengan Kim, dengan Pak Prabowo itu sudah
biasa kita sampaikan ya. Dan kemarin pada waktu acara di Gerindra juga di ruang transit itu ada obrolan-obrolan ringan lah, saling bercanda antara Pak Prabowo dengan Pak Ahmad Saiku dan pimpinan-pimpinan partai lainnya. Saya kira ini situasinya sudah sangat cair dan ada rasa kebebasan, ada rasa saling kepengertian, saling menghargai antara pimpinan partai dalam menentukan sikap gitu. Dan ini menunjukkan pilkada Jawa Barat dan bukan hanya Jawa Barat saja saya kira. Di pilkada-pilkada yang lainnya juga Pak Prabowo begitu memberikan ruang dan memberikan apresiasi atas setiap keputusan partai politik. Artinya memang partai politik berdaulat dalam membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat di setiap daerah tadi sampaikan memiliki kehendak, memiliki local wisdom yang beda-beda, konfigurasi politiknya berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat, PKS dan Gerindra itu bersaing, di Banten kita bersama. Nah, ini kan juga konfigurasi politik berbeda. Kalau di Jawa Barat, Gerindra dan Golkar berkoalisi, tapi di Banten berbeda. Golkar dengan PDIP berkoalisi. Jadi saya kira situasi, kondisi, denyut nadi, aspirasi dari warga, konstituen, dan kader masing-masing partai itu berbeda-beda setiap daerah. Dan inilah saya kira, ini yang patut kita syukuri bersama. Di Jawa Barat, pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie didukung oleh 3 partai, PKS, Nasdem, dan juga P3. Ya, saya bahkan dengar juga Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang juga kemungkinan besar akan bersama kita untuk berjuang bersama di Jawa Barat untuk mendukung. Jadi ini situasinya. Begitu saya kira ini memberikan angin segar buat warga Jawa Barat, pilihan semakin banyak ya, dan memang waktunya terbatas untuk campaign ya, tapi saya pikir itu cukup untuk memperkenalkan ya, menyampaikan gagasan, visi misi, dan menyampaikan bagaimana nanti Jawa Barat ke depan. Saya kira nanti akan banyak ide-ide atau gagasan yang akan dikontestasikan dalam proses kampanye. Itu yang kita tunggu nanti. Baik. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat tadi kata Bang Riza, sebenarnya yang 3 bulan masa kampanye ini menguntungkan justru dari sisi Gerindra dan juga Partai Golkar. Sedangkan banyak yang mengatakan ini perlu ekstra kerja keras buat PDIP. PR-nya banyak. PR-nya banyak. Tadi dikatakan walaupun Priangan Timur oke lah Pangandaran, tapi ini kan juga bisa menjadi rebutan antara PDIP dan juga paslon satunya lagi kan. Nah, apa upaya mungkin dilakukan dengan persaingan yang cukup ketat ini? Saya rasa gini, kita harus membedakan pilkada atau pemilu ya, pemilihan apapun itu di tahun sekarang, bahkan beda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita punya media sosial sekarang ya, jadi kalau dibilang perang darat itu penting, sangat penting, tapi untuk memperkenalkan calon tentunya ada media-media lain yang bisa digunakan. Ya, dari paslonnya sudah pakai media sosial bahkan ya. Jujur, ya memang kalau kita bilang KDM ya, sahabat saya juga, Bang Deddy itu sahabat saya. Itu memang mempunyai kelebihan terkait itu, ya kan. Tetapi pada prinsipnya tadi saya lihat tadi ya, sekarang ada PKS. Jadi kan kita tahu Jawa Barat nih segmennya apa aja. Ada elemen masyarakat Islamis ya kan, yang memang ke kanan sedikit ya kan, dan ini akan terpecah karena ada Ahmad Saiku maju di situ. Jadi justru pecahan-pecahan Kim ini secara tidak langsung juga menguntungkan bagi PD Perjuangan, ya kan? Artinya apa? Mereka mempunyai pilihan yang sama sebagian besar pada Pilpres kemarin. Ceruknya terbelah ya mereka. Ceruknya terbelah, dan kenapa tadi diuntungkan? Karena saya tadi sampaikan bahwa tidak perlu mencapai perolehan suara 50% plus 1. Jadi sebenarnya kalau kita mengukur suatu pertarungan pilkada atau apapun itu kontestasi politik, kita nggak bisa bicara soal tadi yang satu elektabilitasnya gini, yang satu ini, karena satu ada hitung-hitungan tadi, ada yang harus menang 50% plus 1, ada yang tidak, ketika calonnya ada 4, sekian persen berapa yang harus dimenangkan. Jadi intinya it's a fair fight untuk semua justru. Kita bisa juga nanti ada kejutan-kejutan, siapa tahu jangan-jangan suara yang tadinya udah terpool atau udah kumpul di satu kubu ya, termasuk KDM, jangan-jangan KDM nanti ada di nomor 2 lagi. Iya kan? Dan nomor 1 PD Perjuangan. Kita lihatlah nanti bagaimana caranya. Bang Riza udah senyum-senyum aja nih.
Oke, nanti kita akan sambung ya. Saya mulai dari Mas Adi. Mas Adi, tadi mungkin nggak itu KDM jadi nomor 2, PDIP jadi nomor 1, suara RK kemana nih? Nah, apakah masih mungkin untuk ke masing-masing paslon? Kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, mungkin nggak nih KDM jadi posisi kedua, dari PDIP posisi pertama, suaranya RK lari kemana nih? Apakah lari ke KDM atau masih mungkin ke paslon lain ya? Ya tentu saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan ya. Kalau saya hanya ingin bicara tentang apa-apa yang muncul dari data-data, survei, dan pembicaraan publik. Jadi kalau mau jujur sebenarnya yang sering jadi pembicaraan kalau Pilgub Jawa Barat bolak-balik ini ya kalau nggak Kang Deddy kan belakangan muncul Saihu karena memang pilkada sebelumnya maju gitu ya. Artinya engagement masyarakat di Jawa Barat itu terkonfirmasi pada 2 orang ini yang relatif lebih dikenal. Karena itu adalah modal awal bagaimana seorang kompetitor itu bertanding dalam sebuah kompetisi. JJ kemudian Acep ini kan relatif orang tidak kenal. Bahkan kita lebih kenal Rati kan sama si Alfat gitu yang tiap hari siaran di TV One. Ini adalah yang ingin saya sebutkan, modal dasar untuk terpilih dalam sebuah kompetisi adalah dikenal. Oleh karena itu masa kampanye yang 2 bulan ini kalau mau jujur menguntungkan orang-orang yang dari awal dibicarakan maju Pilgub. Deddy Mulyadi, belakangan ada Saihu. Nah seperti Acep kemudian JJ. Ini ya kerjanya bukan hanya 24 jam, Pak. Kalau bisa 50 jam tuh dalam sehari untuk meningkatkan popularitas, elektabilitasnya. Oleh karena itu bagi saya sih memang inilah kalau kita bicara apakah dukungan Kim nanti yang partainya ini ada 12 nomor 2 ataupun tidak, tentu adalah kerja-kerja politik yang nyata. Tapi setidaknya kalau di angka survei, Kang Deddy Mulyadi ini kan memang unggul ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi bahwa serangan darat terutama mesin politik PKS dan Nasdem tentu tidak bisa dianggap remeh karena memang Nasdem ini adalah salah satu mesin politik yang dulu mengantarkan Ridwan Kamil yang menang, apalagi juga PKS yang saya kira margin kekalahannya saat itu waktu ngusung Sudrajat dengan Ridwan Kamil juga tidak terlampau kuat. Nah, PDIP di beberapa kali pilkada di Jawa Barat memang wajah yang dimunculkan itu adalah wajah-wajah dadakan, orang tidak kenal, dulu juga yakin menang gitu, tapi juga hasilnya tidak terlampau signifikan. Jadi Pak TB Hasanuddin itu dibandingkan dengan yang lain juga gak jauh. Apalagi ini PKB baru pertama ini mengusulkan nama yang memang tidak terkonfirmasi secara signifikan. Tapi itulah tadi, ujiannya apakah dalam 2-3 bulan ke depan ini akan ada simsalabim dari calon-calon yang selama ini tidak akan pernah diperhitungkan secara kompetisi elektoral. Kalaupun toh mungkin rasa-rasanya memang ya kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, Pak. Kerja keras secara ekstra. Tapi kalau bicara masalah dulu kan beda sama sekarang. Sekarang ada kemudian yang kemarin lagi rame, ada sentimen soal peringatan darurat lah segala macam yang kemudian mengarah pada salah satu koalisi. Ya apakah itu berdampak terhadap para pemilih Jawa Barat misalnya? Saya kira saya kebetulan ada survei 2 bulan lalu di Jawa Barat ya. Jadi memang model kampanye yang paling disuka itu bukan soal medsos-medsos ataupun darat-darat termasuk yang darurat-darurat ya. Mereka itu hanya ingin bagaimana figur-figur yang berkompetisi itu sering berkunjung dengan mereka, mendatangi mereka, menyapa kehidupan mereka, menawarkan solusi-solusi yang akan mereka hadapi sepanjang hidup mereka. Dan yang paling penting selain berkunjung ya harus bawa sembako, Pak. Jadi itulah yang kemudian akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan Jawa Barat. Apakah medsos menjadi preferensi? Iya, itu untuk kelas menengah dan perkotaan. Di Jawa Barat yang kota ini sedikit, yang lebih banyak itu adalah kelas-kelas pedesaan yang saya kira memang penetrasinya lebih banyak jalur darat. Oleh karena itu kalau ngomong medsos, saya kira Deddy Mulyadi lebih unggul. Bukan hanya aktif medsos, konten kreator beliau itu, YouTuber juga, yang lain belum. Tapi bagi saya yang akan menentukan itu bagaimana dia mampu meyakini pemilih secara langsung. Singkat, suara RK akan terpecah atau bisa ke Kang Deddy? Kalau RK kan pasti fatsun politiknya ke Kim kan. Jadi tak boleh tidak bahwa RK ini pasti akan mengarahkan dukungan politiknya kepada sosok yang diusung oleh Kim. Ya padahal Deddy Mulyadi nggak mungkin dukung PDIP dan PKB kan, apalagi dukung PKS kan nggak mungkin itu. Oke. Bukan suara RK-nya, maksudnya suara basis pemilihnya mungkin nggak masih terpecah. Pasti, karena RK juga pasti berkampanye ke di basis-basis konstituennya. Walaupun sebenarnya bertarung juga di Pilkada Jakarta ya. Betul, kalau itu dilakukan oleh RK tidak ke Deddy Mulyadi, Gerindra bisa minta untuk tidak dukung RK. Oke, Bang Riza tanggapannya? Ya jadi betul ya, jadi memang kami diuntungkan sebetulnya di Jawa Barat. Tapi sekali lagi, ini kan masyarakat sudah semakin cerdas ya. Jadi tidak cukup medsos, tidak cukup media. Masyarakat itu sekarang itu ada 2 saya lihat ya, yang penting nih bagi masyarakat.
pertama itu tatap muka. Itu kalau teman-teman di konsultan di survei tahu betul itu nomor 1 tatap muka. Tapi juga yang jadi masalah ini kita akan lihat ini. Penting saya kira bagi demokrasi ke depan. Apakah pilkada serentak ini sama dengan pileg kemarin? Apa maksud saya? Pragmatismenya apakah setinggi itu? Kan kalau kita lihat nih teman-teman tahu bahwa di pileg kemarin itu luar biasa, masyarakat sangat pragmatis. Amplop menjadi ukuran menang tidak menang, sembako menjadi ukuran menang tidak menang. Nah sekarang di pilkada ini penting, apakah ini juga akan terulang atau terjadi bahwa membagi-bagi uang, money politik atau amplop atau bagi-bagi sembako itu menjadi ukuran kemenangan bagi pasangan calon ya. Tentu harapan kita bersama tidak demikian. Harapan kita adalah masyarakat semakin cerdas, semakin teliti, semakin hati-hati melihat bahwa integritas, kompetensi daripada pasangan calon itu yang menjadi ukuran. Baik, saya ingin Bang Khalid, strategi apa kemudian yang menjadi pegangan utama dari PKS ini untuk memenangkan pasangan Saiku dan juga Ilham Habibie ini? Kalau kita melihat tadi serangan darat kayaknya di Jawa Barat masih cukup masif dan mendominasi begitu. Mas Khalid. Halo. Ya, silakan Mas. Ya, pertama kita harus lihat data historis sebelumnya ya. Kalau dari kontestan yang ikut berlaga, memang yang berlaga sekarang adanya Pak Deddy Mulyadi dan Pak Saiku ya, yang sebelumnya ikut. Dan kalau kita lihat di pilkada sebelumnya, Pak Ridwan Kamil peringkat pertama dengan 32%, Pak Saiku waktu itu jadi wakil gubernur itu peringkat kedua. Dan kemudian peringkat ketiga Pak Deddy Mulyadi waktu itu dengan Pak Deddy Mizwar ya. Jadi kalau kita lihat ada basis pemilih yang sudah pernah kita menangkan di pilkada sebelumnya, itu menjadi modal awal yang sangat bagus. Simpul-simpul tokoh, simpul-simpul relawan, simpul-simpul yang sudah pernah kita rawat, kita penangkan, itu akan kita jahit kembali. Dan betul sekali bahwa pertemuan langsung dengan warga, dengan tokoh masyarakat itu menjadi kunci. Insya Allah dengan kerja keras dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan juga P3, kita sudah mulai petakan mana yang menjadi area terkuat dari PKS, mana yang area terkuat dari Nasdem dan P3, kita akan kolaborasikan bersama. Insya Allah dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita akan ikhtiarkan yang terbaik dan kita akan mencapai hasil yang terbaik. Baik, terakhir Bang Ciko, singkat saja Bang. Saya meyakini bahwa dengan adanya 4 paslon setelah putusan MK ini menguntungkan bagi PD Perjuangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada nama-nama yang lebih terkenal ya, lebih mempunyai elektabilitas selama ini. Tapi dalam waktu yang singkat kami meyakini kalau kita benar-benar berhitung secara taktis dan strategis terkait dengan angka-angka tadi, bahwa ada sekian persen dan tidak harus diperbutkan 50% plus 1, rasa-rasanya peluang itu sangat ada bagi PD Perjuangan dan Kang JJ maupun Ronald. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Kita buktikan nanti untuk 2-3 bulan ke depan akan seperti apa langkah-langkah dari partai politik dan juga para pasangan calon di Pilkada Jabar. Nah, saya ingin tutup dengan bukan pantun ya. Oh, kirain pantun lagi. Statement lah seperti itu. Ngeri-ngeri sedap katanya Pilkada Jabar. Ya. Ada yang lebih ngeri. Apa tuh? Tak ada kabar usai tak lagi sedap. Oke lah, kita harus jeda dulu jenak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Saat lagi tetap bersama kami. Terima kasih. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki akan digelar hari ini Rabu 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Rencananya sidang 6 terpidana yang terdiri dari Supriyanto, Hadi Saputro, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Rivaldi akan dipimpin langsung oleh pengacara mereka Otto Hasibuan, di mana Sudirman tidak termasuk dalam persidangan karena baru saja didaftarkan sidang PK-nya. Pihak kuasa hukum 6 terpidana telah mempersiapkan sejumlah bukti baru termasuk sejumlah saksi siap dihadirkan. Pengadilan Negeri Kota Cirebon juga telah menunjuk 3 hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Ketiganya adalah Hakim Ketua Ari Ferdian, 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia.
Sebelumnya, mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Saka Tatal, juga mengajukan peninjauan kembali. Tim TV One mengabarkan. Ya, setelah Saka Tatal, kini giliran 6 terpidana kasus Vina dan juga Eki yang kemudian mengajukan PK. Dan hari ini akan digelar sidangnya. Ada sejumlah saksi dan kemudian novum yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum. Bagaimana kemudian juga tanggapan dari keluarga Vina sih mengenai para terpidana yang akhirnya mengajukan PK ini? Nanti kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah sumber. Ada Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Pagi Mas Heri. Ada juga Mas Saiful Salim selaku kuasa hukum keluarga Vina. Selamat pagi Mas Saiful. Mas Saiful, selamat pagi. Dan juga ada Mbak Cindy Sembiring selaku kuasa hukum dari terpidana kasus Vina. Selamat pagi Mbak Cindy. Mas Cindy, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya ingin ke Mas Cindy dulu deh. Mbak Cindy, ini kan ada 6 terpidana yang kemudian sidangnya sepertinya akan digabungkan ya menjadi satu ya. Masih menyisakan 1 terpidana lain. Kenapa kemudian ada yang terpisah begini, Mbak? Ya, karena baik, terima kasih. Karena pada dasarnya pada saat kami pendaftaran yang ke-6 itu, pada saat itu Sudirman masih berada di Bandung. Dan Sudirman juga posisinya juga belum dipegang oleh tim kuasa hukum dari kami gitu kan. Makanya kami mendaftarkan 6, setelah kami bisa menemui Sudirman secara langsung, akhirnya kami membuatlah surat kuasa untuk Sudirman bisa kembali lagi kepada tim Pak Oto. Oke, kalau untuk hari ini sendiri apa persiapan sidang PK-nya, Mbak? Bagaimana persiapannya? Persiapan sidang PK. Hari ini kan hari pertama, paling pembacaan memori PK untuk ke-6 terpidana yang dimana di sini ada 3 memori, ya. Pertama untuk HDCS, Eko dan Rivaldi tersendiri. Karena kan Rivaldi itu tidak ada disatukan juga tidak akan bisa. Makanya di sini ada 3 memori. Kemudian sudah ada bukti-bukti barukah yang dipersiapkan oleh 6 terpidana ini? Ya, untuk bukti-bukti baru sudah cukup banyak kami kumpulkan. Novum-novumnya termasuk saksi-saksi fakta juga yang mungkin nanti akan kami hadirkan sekitar 49 saksi fakta. Oke, Mbak Cindy, apakah kemudian novum-novum yang diajukan ini semuanya berupa keterangan para saksi atau ada bukti fisik? Lebih ke keterangan saksi ya. Kalau bukti fisik mungkin akan menyusul. Karena bukti fisik sendiri itu kan untuk membuktikannya paling yang foto itu juga sudah pernah dibuktikan kan, pernah dihadirkan dalam persidangan di tahun 2017 saat itu. Hanya mungkin keterangan-keterangan saksi yang dimana pada saat mereka dihadirkan itu, mereka itu kan memang seperti contohnya Liga Akbar, ya kan, yang telah mencabut BAP-nya, kami juga akan menghadirkan kembali Liga Akbar, terus yang dimana faktanya itu seperti sesuai yang selama ini Liga Akbar terangkan. Apakah akan ada perbedaan keterangan saksi atau novum selain dengan apa yang kita sudah lihat dan dengar pada saat sidang PK-nya Saka Tatal? Mungkin akan ada beberapa perbedaan ya, karena ada beberapa yang belum dihadirkan waktu persidangan Saka, akan kami hadirkan seperti novum yang fakta yang pada saat melihat bahwa pada malam kejadian saudara Eki itu membawa kendaraan dengan ugal-ugalan gitu kan, itu pun yang akan kami hadirkan. Oke, Mbak Cindy, itu 40 lebih saksi yang dihadirkan, saksi fakta saja kah atau juga ada saksi ahli di situ? Ada saksi ahli juga. Dalam bidang? Bidang forensik, hukum pidana, dan lalu lintas juga ada. Oke, Mas Saiful menanggapi ini 6 terpidana ramai-ramai akan melakukan sidang PK pada hari ini. Tanggapan dari keluarga Vina seperti apa? Ya, yang pertama kalau dari kami sendiri bahwa untuk pengajuan PK itu siapapun berhak. Artinya kalau kita bicara soal konteks keadilan ya korban maupun pelaku itu berhak untuk mengakses soal konteks itu. Yang kedua, kami justru melihat ada hal yang mungkin paling berat yang kemudian harus dibuktikan. Kenapa? Karena sidang-sidang pada tahun-tahun sebelumnya atau kejadian 2016 sampai 2017 itu kan sudah dibuktikan melalui pengadilan.
mulai dari tingkat penyelidikan Polres Cirebon, mulai dari tingkat penyelidikan Polda, sudah di P21 oleh kejaksaan, sudah didakwakan, sudah dituntut, sudah diputus. Nah ini kan yang kemudian menjadi berat bagi para pencari keadilan yang menurut mereka seperti itu. Artinya ini semua wajib mereka buktikan. Misalnya kita melihat terkait dengan PK Sakatatal, kita kembali ke PK Sakatatal. PK Sakatatal itu kan tidak ada hal-hal yang baru. Mereka hanya ingin membantah terkait dengan bukti-bukti yang sudah terdahulu. Namun mereka membantah itu dengan menggunakan saksi-saksi saja. Ingat loh, tatanan sistem hukum kita bisa rusak itu karena ada keterangan-keterangan saja. Nah, yang dimaksudkan dengan novum, yang dimaksudkan dengan bukti baru, itu apakah di saat tahun 2017 atau 2016 itu sudah ada namun tidak sempat dibuktikan? Ataukah di tahun 2024 ini baru ditemukan? Ini ada dua tafsir soal novum. Oleh sebab itu, mereka harus buktikan. Nah, kalau kami dari sisi kuasa hukum Vina itu berpikir ada dua hal. Yang pertama, silakan kalian buktikan, silakan kalian mencari keadilan. Dan yang kedua, kami hanya menunggu. Karena apa? Kami tidak punya berkepentingan dalam proses persidangan tersebut. Kami hanya menunggu persidangan. Poin yang berikutnya adalah sampai hari ini kami lebih cenderung kepada menunggu putusan. Misalnya Sakatatal. Waktu kemarin kita kembali kepada kasus prapernya si Peggy Setiawan, katanya berarti ini tidak ada yang kemudian merujuk pada kematian yang kematian yang berdasarkan pada pembunuhan ataupun penganiayaan dan pemerkosaan. Katanya seperti itu. Oh, tidak boleh. Kita harus menunggu putusan dulu. Pra-peradilannya Peggy itu karena soal proses formilnya. Dia ditetapkan, lalu dia ditahan dan seperti apa. Nah, ini konteksnya PK yang diajukan Sakatatal dan 7 terpidana lainnya, ini konteksnya berbeda. Nah, kita menunggu sajalah. Kan kebanyakan ada yang mengatakan bahwa oh ini ternyata Vina benar-benar laka lantas, Vina benar-benar tidak dibunuh dan lain sebagainya. Nah, menurut kami masyarakat jangan berasumsi terlebih dahulu karena kita menunggu kepastian hukum dulu. Oleh sebab itu, putusan PK yang nantinya diputuskan oleh pengadilan, ya kita menunggu saja. Kira-kira seperti apa pada ujungnya gitu. Oke, Mas Heri, kalau kita lihat tadi ada tafsirannya berbeda soal novum nih. Novum ini keadaan baru, ada keterangan baru, atau memang sudah ditemukan di tahun ini? Ini sebenarnya untuk menafsirkan novum itu seperti apa sih? Mungkin masih banyak yang belum paham mengenai hal itu. Tapi dijawab saja deh, Mas ya. Kita jeda dulu. Kita kembali saat lagi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di prank gitu ya. Di prank. Saya ingin langsung ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita lihat tadi sepertinya akan ada pengajuan novum yang kemudian mirip-mirip dengan apa yang kita dengar atau kita lihat di sidang Sakatatal. Apakah kemudian novum-novum yang diajukan, yang sudah pernah kita dengar, kita lihat di sidang sebelumnya di PK Sakatatal, bisa diajukan kembali di PK untuk terpidana lain? Kalau menjawab singkat saja, bisa diajukan, bisa. Tapi diterima atau dipertimbangkan menjadi novum yang dalam tanda petik menjadi bukti nantinya, itu mungkin hal lain, Mas. Jadi kita membedakan hal itu ya. Kalau mengajukan hak dari masing-masing, tapi kan ada penilaian, ada kemudian hakim akan memilah-milih mana yang kemudian ini berkaitan atau tidak. Itu wewenang yurisdiksinya lah, kita katakan bagian dari kewenangan hakim untuk menilai tersebut ya. Tapi sebelum masuk ke sana kan penjelasan tentang novum ataupun definisi dari novum ini yang kemudian menjadi bisa multitafsir. Karena memang ruang di Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita menyisakan ruang kosong tadi saya rasa. Jadi ada tafsir-tafsir yang mengatakan apakah kalau sudah pernah diajukan buktinya tapi tidak diperiksa dia oleh hakim, kemudian akhirnya kalau ditemukan faktanya kalau itu dipertimbangkan di awal, maka putusannya bisa dua, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, bukan pemidanaan. Nah, tapi juga ada yang mengatakan keadaan baru atau noviter perventa, semacam lembaga Herzening peninjauan kembali yang menyoal masalah novum ini, harusnya adalah sesuatu yang setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap baru diketahui dia ada keadaan baru tadi. Nah, mana yang kemudian nanti akan ditentukan? Maka menurut saya momentum dari banyaknya PK, derasnya aliran PK yang diajukan pada dewasa ini saat-saat ini,
itu harusnya jadi momen pembenahan juga untuk meyakinkan kita semua mana sih yang dimaksud dengan novum itu sendiri, sehingga tidak kemudian tafsirnya diserahkan pada masing-masing. Saya nggak tahu apakah ini dalam tanda petik dipelihara ya, agar ya ruang untuk mengajukan itu terbuka lebar. Perlukah kemudian karena hakim bicara tentang keadilan mungkin saja yang ini nggak ditutupi begitu ya. Perlukah hakim kemudian memberitakan dulu di awal bahwa novum itu yang gini-gini ya, supaya tidak ada perbedaan multitafsir, novumnya harus begini baru bisa diajukan. Perlukah seperti itu atau bagaimana? Ya, ini agak berat dilakukan karena bagaimanapun masing-masing punya hak konstitusional ya. Dan hakim mungkin akan bijak begini mengatakannya, sebelum dia menilai, sebelum itu disampaikan, dia nggak bisa menilai dulu, berarti dia menahan diri dulu kan. Tapi setelah haknya diberikan, baru kemudian akan dilakukan proses pertimbangan tadi, apakah ini kemudian masuk kualifikasi tadi atau tidak. Jangan-jangan novum yang dimaksud itu adalah pengulangan dari apa yang dilakukan di pengadilan sebelumnya tadi, atau misalnya dia pernah mengajukan kasasi, ini hanya pengulangan dari memori kasasinya saja. Nah ini yang menurut saya tidak kemudian bisa serta-merta dijadikan novum, sehingga kita melihat bahwa strategi mengajukan novum itu juga penting. Nah kalau kita lihat dari perjalanan kasus ini, ya mungkin ada dugaan juga mengapa ini dicicil terus nih dari si PK Sakatatal mengajukan ini, sebelumnya ada Peggy Setiawan, ini PK 6 terpidana, 1 sisa lagi. Apakah mungkin kalau nggak kena yang ini narasi yang mungkin bisa kita logikakan semua, apakah kalau nggak kena yang bukti yang ini, ya bukti yang lain akan diajukan kembali atau disimpan berbagai macam layer tadi ya. Kalau layernya nggak sampai di sini, dinaikin lagi posisinya. Kalau memang ini sebenarnya ada, tentu harapannya di PK Sakatatal kemarin itu sudah clean and clear ya. Tapi kan pasti ada jawaban tersendiri yang kita maknai, dia baru melakukan pengakuan dan punya keberanian untuk menyampaikan, untuk menjadi saksi, kesediaannya baru saat ini. Mas Heri, kalau untuk saksi sendiri ada saksi ahli, ada saksi fakta, ini biasanya apa yang digali dalam sidang PK? Ya, tentunya kualifikasi dari ahli dan saksi berbeda ya. Kalau saksi akan bicara fakta, ahli akan bicara pendapat hukum terhadap suatu fakta tadi. Tapi dia nggak akan masuk ke fakta, ranah fakta. Kalau kita mau bicara pada hal yang strict, harusnya bicara itu. Nah, dalam konteks saksi di pasal 184 KUHP itu kan posisinya di posisi pertama, keterangan saksi itu. Sehingga keterangan saksi ini sangat bisa mempengaruhi putusan hakim ke depan. Namun masalahnya terkait dengan daya ingat tentang suatu hal yang diketahui pada saat yang silam, itu perlu digali lebih jauh. Atau yang kedua, yang paling berpotensi untuk tidak akan mencapai keadilannya adalah ketika saksi ini berpotensi untuk melakukan kebohongan, atau dia melakukan kebohongan bahkan, sehingga dia tidak menyatakan yang sebenarnya. Maka silahkan dihadirkan saksinya, tapi tetap akan dikualifikasi apa keterangan yang disampaikan itu ada relevansinya atau tidak. Kemudian ya bahkan suasana kehidupannya selama ini juga mungkin akan coba untuk ditelusuri, apakah dia punya katakanlah latar belakang orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak. Sehingga ini menguatkan keterangannya itu bisa dikualifikasi sebagai alat bukti. Baik, saya ingin ke Mas Indi. Mas Indi, kalau tadi dikatakan Mas Heri, jangan-jangan kemudian nanti masih ada keterangan-keterangan para saksi yang sebenarnya sudah diperdengarkan di sidang sebelum ini PK-nya Sakatatal, tapi kemudian akan dihadirkan lagi. Apa yang kemudian akan dijanjikan bisa berbeda di sidang kali ini, Mbak Cindy? Tapi dijawab saja ya Mbak ya. Kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan pantau dulu bagaimana persiapan pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Presiden Joko Widodo. Kita akan pantau, sudah ada rekan kami Yunike di depan Kedubes Vatikan. Selamat pagi, Yunike. Ya, selamat pagi Rati, Alfa dan juga pemirsa TV One. Memang hari ini merupakan hari kedua dari kedatangan Paus Fransiskus beserta rombongan untuk mengunjungi Indonesia. Dan juga hari ini merupakan hari dimulainya di mana Paus Fransiskus beserta rombongan akan pergi ke beberapa tempat dan melakukan aktivitas. Seperti salah satunya adalah nanti sebentar lagi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat,
Paus Fransiskus beserta rombongan akan bertolak dari Kedubes Vatikan, tempat saya mengabarkan saat ini, untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo beserta dengan para pejabat pemerintahan, korps diplomatik, tokoh-tokoh masyarakat, serta masyarakat sipil di Aula Istana Negara. Dan juga pemirsa, pertemuannya dilanjutkan untuk agenda selanjutnya, yaitu kembali Paus Fransiskus untuk berpulang ke Kedubes Vatikan untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesuit di Apostolic Nunciator. Dan juga pemirsa, nanti akan juga dilanjutkan agenda untuk berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan para religius yang ada di se-Indonesia, serta juga bertemu dengan organisasi yang dibuat oleh Paus Fransiskus waktu Paus Fransiskus masih menjadi uskup di Argentina 2013 lalu. Dan juga pemirsa, untuk kondisi persiapan perjalanan sendiri saat ini, berhubung memang perjalanan Paus Fransiskus akan dilakukan pada pukul 9 nanti, maka jika kita juga mengacu pada kemarin kedatangan Paus Fransiskus, akan dilakukan kembali sterilisasi beberapa menit sebelum keberangkatan dari Paus Fransiskus dari Kedubes Vatikan ke Istana Negara Kepresidenan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda, Ratih, Afat. Baik, Yunike Suwandi mengabarkan dari Kedubes Vatikan. Kita akan tunggu nanti jam 9, Paus Fransiskus akan segera beranjak ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita kembali lanjutkan dialog yang sedang berlangsung. Saya ingin langsung ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, kalau kemudian akan ada pengajuan novum tadi, apakah kemudian apa yang kemudian membedakan nih pernyataan-pernyataan para saksi yang akan diajukan pada sidang kali ini dibandingkan dengan sidang sebelumnya, di sidang PK Saka Tatal misalnya? Ya, baik. Mungkin ada beberapa saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan Saka Tatal itu saat ini akan lebih banyak lagi akan dihadirkan, karena setelah persidangan PK Saka Tatal itu barulah bermunculan. Nah, termasuk teman-teman almarhum Eki sendiri, yang dimana pada tanggal 27 itu yang terakhir bareng dengan Eki, ya kan, yang akan dihadirkan di persidangan kami nanti. Karena untuk novum-novum yang terdahulu itu kan memang pada tahun 2017 itu pada saat itu kurangnya ya, karena kan itu kan saling saksi mahkota ya, jadi 6 terpidana ini menjadi saksi mahkota untuk yang terpidana yang lainnya gitu kan. Makanya dengan adanya saksi-saksi dari temannya Eki, terusnya juga khususnya Rivaldi sendiri yang tidak pernah dihadirkan waktu tahun 2017 itu akan dihadirkan, itulah yang membuat kami makin percaya gitu kan, bahwa saat ini sidang PK 6 terpidana ini akan lebih banyak lagi memunculkan saksi-saksi fakta yang dimana tahun 2017 itu tidak pernah dimunculkan, termasuk mungkin Dede yang dimana yang memberikan kesaksian dengan AF, ya kan, yang bahwa kejadian itu kan di tanggal 27 itu tidak pernah ada. Artinya akan dihadirkan Dede dan juga AF nanti? Hanya Dede, kalau AF kami belum bisa menemukannya ya. Dede sudah kami bisa temukan, makanya Dede sudah memberikan keterangan juga di Mabes juga sudah, makanya nanti Dede yang akan kami hadirkan di dalam persidangan. Oke, baik Mas Saiful, kalau melihat dari sisi keluarga Vina, nantinya kalau memang ternyata putusannya adalah menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak terbukti bersalah dan lain sebagainya, apa langkah yang akan diambil keluarga Vina? Iya, kalau dari kami sendiri sebenarnya untuk mewakili keluarga Vina lebih ya ikhlas sih sebenarnya, ikhlas dari pihak keluarga. Tapi kami juga di internal sudah mendiskusikan bahwa ini semua sebenarnya tinggal permintaan keluarga Vina terhadap jaksa kan untuk mengajukan PK kedua misalnya. Ketika ini dianggap semua mereka ini dibebaskan atau seperti apa. Ini nanti kita diskusikan lebih lanjut. Namun ada hal yang paling penting adalah dari keluarga Vina sendiri itu sampai hari ini karena banyak atau ibaratnya publik ya itu sudah mengarah ke keluarga Vina, menganggap bahwa Vina itu meninggal karena bukan dibunuh, artinya laka lantas gitu. Nah, ya kami sangat berharap lebih terhadap pengadilan nantinya terkait dengan pengajuan mereka. Ya kalau memang misalnya ini benar mereka bersalah, silakan putus bersalah. Kalau memang benar mereka tidak bersalah, silakan bebaskan. Supaya apa? Karena keluarga Vina itu sudah tenang begitu. Karena mereka tidak mau lagi pusing-pusing dengan hal yang seperti ini. Untuk mencari keadilan menurut keluarga Vina, pasti akan kami cari gitu. Tapi
dengan menunggu putusannya ataupun PK yang diajukan oleh para 7 terpidana ini kan ya kita belum melihat sejauh mana gitu kan. Makanya kami lebih cenderung kepada untuk melihat prosesnya bagaimana. Oleh sebab itu tolonglah ya, ini saya himbau kepada masyarakat juga, janganlah mempojokkan keluarga Vina gitu, karena belum ada putusan yang final gitu. Kalau dipertanyakan bahwa kami atau pihak keluarga korban ikhlas, ya pasti ikhlas gitu, karena mereka juga tidak mau bahwa orang yang tidak bersalah dihukum. Nah, jadi keluarga Vina lebih cenderung ke situ gitu. Jadi tetap membuka kemungkinan lain bahwa ini bukan pembunuhan. Kalau dibilang bukan pembunuhan, kami tidak ke situ sebenarnya, tapi melihat dulu putusannya nanti seperti apa. Tinggal dibuktikan saja itu. Mas Heri, kalau kita lihat PK kan upaya hukum terakhir ya sebenarnya ya, bagi para terpidana. Tapi ketika kemudian putusan PK itu misalnya membebaskan para terpidana, tentu ada rasa kejanggalan atau masih yang mengganjal di hati para keluarga korban. Masih ada upayakah bagi keluarga korban untuk bisa kemudian misalnya mencari pelaku sesungguhnya, mencari pelakunya, atau seperti apa dalam upaya hukumnya, masih ada celah nggak atau bagaimana? Karena itu menarik untuk menunggu putusan resmi dari PK itu ya. Apakah PK itu kemudian juga masuk ke ranah tadi menyoal masalah ini adalah kecelakaan murni tunggal atau pembunuhan. Jadi harus ada kesimpulan di akhir itu. Iya, setidak-tidaknya dari rangkaian pertimbangan hukum hakim kan akan kelihatan lebih condong kemana arahnya kan. Dan yang penting kita dorong adalah legasinya. Apa legasi dari putusan PK ini? Misalnya tadi berkaitan dengan kalau memang ternyata orang itu dibebaskan, ada salah prosedur kah, maladministrasi yang dilakukan kah, bahkan mens rea atau niat jahat untuk mentersangkakan orang kah di ujungnya. Ini apa yang kemudian bisa dilakukan dari putusan PK yang terakhir ini? Ini penting agar ini cover both side nih, keadilan untuk bukan hanya satu, tapi sisi yang lain juga dilakukan. Yang kedua, kita juga ingin mencermati jawaban dari elaborasi permohonan PK yang diajukan pada hari yang dibacakan, dijawab oleh jaksa secara tuntas. Jangan sampai hanya mengutip misalnya, ini kan sudah diputuskan ya di tingkat sebelumnya, tapi harus ada narasi tajam, argumentasi hukum yang tepat untuk mengatakan, ya ini sudah pernah dinarasikan di sebelumnya, kemudian dielaborasi lagi bahwa ini adalah bagian yang tidak yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisah begitu ya dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan itu meyakinkan kita adalah keputusan yang benar pada saat pengadilan sebelumnya. Yang saya khawatir tadi ya kutipannya sangat singkat misalnya, hanya ini kan sudah pernah diputus, refer pada putusan yang sebelumnya di halaman sekian dan sebagainya. Ya, saya rasa ini harus perlu kerja yang sungguh-sungguh ya, karena bagaimanapun menurut saya ini marwah penegakan hukum sedang dipertaruhkan di sini, dan juga kedudukan hukum seseorang jangan dipermainkan. Kalau benar nyatakan benar, yang salah katakan salah. Oke, baik. Kita akan nantikan bagaimana sidang PK 6 terpidana ya pada hari ini, dan satu lagi akan menyusul ya kabarnya Sudirman ya. Terima kasih banyak Mas Heri, kemudian Mas Saiful, dan juga tadi ada Mbak Cindy Sembiring yang sudah berbagi informasi dan waktu. Sehat selalu, Assalamualaikum. Dan sebelum kita pamit pemirsa, kita akan sapa dulu rekan kami ada Tiara Harahap di Kabar Utama Pagi yang akan hadir usai Apa Kabar Indonesia Pagi. Apa yang menjadi sajian utama pada hari ini di Kabar Utama Pagi, Tiara? Alfat dan juga Ratih, akan ada sejumlah informasi ya tentunya yang akan kami hadirkan di Kabar Utama Pagi. Salah satunya nanti akan kami melihat langsung seperti apa persiapan pertemuan antara Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo di Istana Negara pagi ini. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Tiara. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Alfat Tohid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.